bangsa ini bisa kebelangsak-belangsak, tidak menyadari persis atas hidup itu terbatas, sehingga semau gue dalam menentukan sikapnya. Artinya tidak meyakini lagi adanya karma atau hidup itu yang memetik buah perbuatan, manakala gaib itu tidak diceritakan. Ngitung paweling kaki Sabtu palon pamono swantara tapi ulo salam yo atu bagyo wilahing jati nuhuni ajat-ajat Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya itu wajarnya ya, manusia itu ya cenderung sering berkata-kata dengan diri sendiri, karena dalam keheningan tentu berkata-katanya itu tidak dengan mulut tapi dengan hati dalam diri sendiri yang saya maksud. Kalau dengan kegaiban ya tentunya sama juga, tidak berbicara dengan mulut, tapi berbicara dengan alam rasa. Lalu saya mengamati pula bahwa saat ini kebanyakan manusia itu, kebanyakan berarti itu tidak semua ya. Kebanyakan manusia itu berbicaranya atas dasar logika atau pemikiran saja, lalu karep atau ya karep kemauan, ya nafsu lah cara kasar, berbicara atas dasar ambisi nafsu, lalu berbicara atas dasar penemuan pikir. Kecenderungannya ini adalah lebih mendominasi daripada hal-hal yang sifatnya itu gaib lah. Padahal saya sering mengatakan bahwasanya kegaiban itu mesti selalu diceritakan kepada anak cucu kita. Ya, hal kegaiban itu mesti selalu diceritakan kepada anak cucu kita. Kalau zaman dulu cenderung kepada dongeng, tidak langsung bercerita kegaiban, namun cerita dongeng, umpamanya Kancil nyolong timun, umpamanya lah secara mudah. Lalu Cinderella, lalu kenapa kok jadi demikian, lalu andai-andai lumut. Kalau Cinderella ini dari mancanegara lah. Lalu andai-andai lumut. Lalu lagi ada cerita itu umpamanya Malingaguno, lalu ada cerita lagi yang sifatnya itu Anoman. Kalau dalam wayang itu kok kenapa yang namanya kera itu kok bisa imbal wacono atau bisa berkata-kata lah. Tentunya kan agar anak cucu ini berpikir bahwasanya hidup itu tidak hanya dikendalikan oleh alam pikir, oleh alam nafsu atau hawa nafsu, namun kita tentu ada hal lain di sisi kita yang mengendalikan kita, yang itu bersifat gaib. Mengapa harus diceritakan? Karena Allah itu juga, atau Tuhan Yang Maha Esa itu adalah maha gaib, sehingga manakala kegaiban itu tidak diceritakan, niscaya kekuasaan Allah itu tidak mungkin akan terlihat, atau kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa tidak mungkin akan dikenali oleh anak cucu kita ya. Nanti mungkin bangsa ini bisa kebelangsak-belangsak, tidak menyadari persis atas hidup itu terbatas, sehingga semau gue dalam menentukan sikapnya. Artinya tidak meyakini lagi adanya karma atau hidup itu yang memetik buah perbuatan, manakala gaib itu tidak diceritakan. Nah, saya akan mengulas sedikit atas hal pahit, namun mesti saya sampaikan ya, karena saya sudah paham orang sekarang itu kecenderungannya adalah tidak mau dikait-kaitkan dengan yang klinik ya. Yang klinik menurut yang berkata klinik ya, tidak mau dikait-kaitkan. Manusia itu ya yang logika saja, yang wajar saja. Nah, kalau saya tidak mau bercerita kegaiban yang berlebihan juga enggak. Namun mesti saya menyampaikan bahwasanya gaib itu pasti ada. Karena di antara orang yang beriman itu adalah orang yang percaya adanya hal yang gaib. Jadi terutama
percaya adanya hal yang gaib. Gaib yang sejati pada diri kita yang sungguh-sungguh itu adalah sukma kita lah. Semestinya kita mengenali sukma kita. Lalu saya akan merana bahwasanya jerit tangis masyarakat bangsa Indonesia saat ini, sekali lagi, jerit tangis bangsa Indonesia saat ini, walaupun bagi yang mengidealkan ya, mengidealkan sosok pemimpin umpamanya kayak Pak Jokowi, sudahkah Pak Jokowi sesuai dengan harapan kita? Tentunya setelah membabar dalam kasus nyatanya juga belum bisa memenuhi kriteria yang kita dambakan, yang leluhur kita juga mendambakan. Lalu lagi dulu SBY juga demikian. Sudahkah Pak SBY itu memenuhi kriteria dari alam, lalu kriteria dari rakyat, artinya dambaan masyarakat, lalu kriteria dari keluhuran? Menurut saya juga belum ya. Lalu sekarang Pak Prabowo yang didomo-domo, didamu-damu oleh beberapa masyarakat, kemarin kemenangannya juga nyaris mutlak ya, nyaris mutlak. Nah, artinya tidak mengatakan saya mutlak, namun nyaris mutlak lah. Nyaris mutlak kemenangannya. Sekarang juga didambakan oleh masyarakat. Semoga bisa mewujudkan apa yang dikehendaki oleh masyarakat dalam arti kriterianya. Saya mengatakan di sini bahwasanya sementara ini masyarakat juga kehilangan panutan. Kriteria pemimpin yang seperti apa yang didambakan oleh dirinya, ya, oleh masing-masing masyarakat, maksudnya masing-masing rakyat. Lalu kriteria pemimpin yang seperti apa yang didambakan oleh keluhuran kita. Lalu kriteria pemimpin itu juga belum bisa memahami persis. Artinya memahami persis saya semestinya menjadi pemimpin akan bagaimana dan lalu seperti apa dan lalu tujuannya apa gitu loh. Tujuan menjadi pemimpin maksudnya apakah itu sudah sungguh-sungguh dalam melenggahi atau menduduki atau memporsikan dirinya sebagai pemimpin lah. Secara mudah saya mengatakan semestinya masyarakat ini membawa kalau masyarakat yang agama ya tentunya yang kecenderungannya kepada pemimpin yang model, kalau Islam itu Imam Mahdi, kalau Kristen ya Isa turun kembali lah, kalau Jawa ya tentunya micilnya Ratu Adil lah. Lalu kalau Buddha ya mungkin Avatar atau dan sebagainya gitu. Lalu kalau kita melihat sekarang yang kasus nyatanya semestinya pemimpin di Indonesia itu tujuannya adalah mewujudkan, memanifestasikan Pancasila secara murni dan konsekuen begitu loh. Kalau kata Pak Harto itu dulu adalah secara murni dan konsekuen lah. Sekarang semestinya tujuannya itu adalah memanifestasikan Pancasila yang seutuhnya ya, yang semurni-murninya. Sudahkah kita itu berpancasila? Secara singkat saya akan menguraikan bahwasanya Pancasila yang ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini adalah sebagai pokok fondasi. Kita mesti menyadari persis adanya kegaiban Tuhan yang Maha Esa, lalu kegaiban yang ada pada diri kita mesti melaksanakan perintah Tuhan kalau secara umum, kita mesti melaksanakan dharma yang wajib kalau menurut saya, atas kehendak Tuhan kita terlahir ke bumi untuk memanifestasikan Pancasila, mewujudkan terwujudnya pemerintahan yang Pancasila, ekonomi juga ekonomi Pancasila. Lah apa buktinya manusia itu berketuhanan? Tentu yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab ini ya bertata krama, bukan beradab ya. Kalau adab itu kan kutukan ya. Manusia yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu apa buktinya orang berkemanusiaan? Manusia berkemanusiaan itu semestinya mau bersatu ya. Bukan tidak bersatu, tapi semestinya adalah mau bersatu. Lalu apa buktinya? Manusia itu mau bersatu ya manakala mau bermusyawarah, kalau kata Pak Kiai itu kalau nggak keliru wasawirkum fil amri. Lah untuk apa? Mewujudkan kesejahteraan bersama sesuai ukurannya, yaitu sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah ini sebuah topik saya akan menyampaikan bahwasanya saya karena mangesti aji Poncowolo iku ya, artinya saya kecenderungannya maneges, saya kecenderungannya berdiam diri, bahwa ada sebuah amanat dari kewahyuan kepemimpinan Nusantara ya,
yang mengapa belum serta-merta dalam menitis dan setelah Pak Harto duduk kembali wahyunya, gitu loh yang saya maksud. Mengapa sekarang itu masih di antara alam langit dan bumi, ya, di antara alam langit dan bumi, dan baru akan pilenggah, itu pun tentu ada persyaratan tertentu. Saya akan mengatakan bahwasanya karena kurangnya rasa percaya adanya kegaiban. Ya, sekali lagi, pejabat dan masyarakat Indonesia ini untuk saat ini adalah sangat kurang meyakini adanya kegaiban. Lah apalagi mempercayai adanya yang maha gaib, artinya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebab manakala tidak ada yang percaya secara sungguh-sungguh ya kepada kegaiban, niscaya ini adalah untuk menitis adalah sangat berat. Lah saya menyampaikan di sini, mari kita seksama, tidaklah itu pejabatnya, tidaklah itu rakyatnya, bangsa Indonesia ini mesti mengembalikan dalam arti diri kita bahwasanya keterbatasan hidup kita oleh kegaiban. Lah, mana mungkin kita akan percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa manakala kita tidak ada rasa percaya kepada hal yang gaib, begitu loh. Lah, ini pondasi pertama. Jadi keimanan yang pertama kalau nggak keliru adalah percaya adanya hal yang gaib. Lah, gaib ini tentunya ada gaib yang sejati, yaitu sukma dilewi, sukma sejati, sukma suci pada diri kita, dan lalu adanya kegaiban yang maha suci atau yang menciptakan semua itulah. Gaib yang tidak sejati itu adalah jin, setan, priprayangan, ilu-ilu banaspati, wewe gome, bajo barat, sasosasinan, saban nunggalila. Semestinya ini diterang-terangkan. Semestinya begitu. Jangan kalau saya mengatakan mengkritisi mungkin ya, beberapa pengajian itu hanya bercerita, dongeng, tapi yang tidak disertai percaya adanya kegaiban, lalu kegaiban yang sejati seperti apa, dan kegaiban yang tidak sejati seperti apa, jin setan seperti apa, jangan digebyah-uyah. Kalau kita mempelajari gaib itu, nanti kamu memuji setan, ibaratnya itu kan alangkah dangkalnya cara pemikiran kita ya. Saya intinya kali ini menyampaikan bahwasanya kita manakala mendambakan pemimpin yang berbudi bawa leksono asih tresno mring kawula dasi, kata-katanya adalah saya ini wahyu adalah bersifat gaib, maka yang akan ketitisan itu juga harus yakin sekali adanya hal yang gaib. Saya rasa demikian. Terima kasih.